Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, kami mendapat tag dari selebgram Bugis ya, mengenai Kapolres Makassar, yaitu Bapak Budi Haryanto yang melakukan penyelesaian restoratif justice terhadap perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Nur Hayati. Yang melalui media massa, Nur Hayati itu melakukan pencurian karena terpaksa untuk membiayai lahiran anaknya. Tanggapan Rumah Pancasila bagaimana terkait hal ini? Yang pertama ya, pasal tentang pencurian itu sudah diatur di dalam pasal 362 KUHP yang ancaman hukumannya itu cukup tinggi, yaitu pidana penjara maksimal adalah 5 tahun. Yang kedua, di dalam pola globalisasi menciptakan satu pola umum berlaku bagi kehidupan bersama ini, yaitu pola persaingan. Di dalam pola persaingan, seseorang tidak akan lagi peduli akan harapan, tidak akan lagi peduli kesabaran, tidak akan lagi peduli tentang penantian, dan tidak akan peduli dengan keadaan orang lain. Jadi yang diutamakan di dalam pola persaingan adalah kecepatan, efisiensi, dan kepentingan pribadi. Di tengah pola persaingan yang begitu ketat, ternyata sisi lainnya adalah ada orang lain yang sangat membutuhkan bantuan kita, membutuhkan empati dari kita, membutuhkan perhatian khusus dari kita. Tetapi kita sibuk untuk mementingkan diri sendiri, untuk memperhatikan diri sendiri, maka orang lain akan merasakan siapa yang peduli lagi dengan saya. Negara tidak peduli, keluarga tidak peduli, teman saya tidak peduli, lalu dia akan mencari jawaban kepada siapa? Akhirnya, beberapa tindak pidana yang terpaksa ia lakukan itu merupakan pengaruh yang secara tidak langsung dari pola persaingan. Karena minimnya empati dan karena minimnya perhatian kita kepada orang lain. Lalu yang ketiga, untuk dimengerti restoratif justice itu adalah penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, yang melibatkan korban, yang melibatkan keluarga pelaku maupun korban, ataupun melibatkan pihak lain untuk secara bersama-sama, duduk bersama, mencari cara-cara yang adil untuk nantinya mengembalikan keadaan seperti semula. Jadi restoratif justice itu tidak berpangkal pada pembalasan, tetapi berpangkal pada pengembalian keadaan semula. Di Indonesia telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keadilan restoratif. Di tingkat kejaksaan misalnya, Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu tata caranya yang diatur dalam pasal 4 dan 5. Lalu di tingkat kepolisian itu juga ada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, yang tata caranya itu diatur dalam pasal 3 sampai pasal 10. Itulah dasar-dasar hukum yang dapat kami berikan ya. Lalu poin yang keempat, kami memberi apresiasi yang tinggi dan sangat besar kepada Pak Kapolres Makassar, yaitu Pak Budi Haryanto, yang telah dengan berani menggunakan hati nuraninya untuk memperhatikan orang lain dan menyelesaikan perkara ini berdasarkan keadilan restoratif. Semoga contoh baik ini dapat diberlakukan juga dalam lingkup penegakan hukum yang lain. Dan semoga masyarakat tidak lagi berpikir bahwa hukum itu menindas mereka. Tetapi melalui contoh yang baik ini, maka masyarakat dapat berpikir kembali bahwa hukum itu sejatinya untuk melindungi dan mengayomi. Jadi itu sahabat Rumah Pancasila. Tonton terus video Rumah Pancasila. Jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.